Saya mengajak kita langsung membuka kebenaran firman Tuhan dari Matius 18 ayat yang ke-19. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Ya, Matius 18 ayat 19, kemudian kita akan lanjutkan lagi kepada Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat yang ke-19, dan lagi aku Tuhan berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi firman Tuhan dalam Matius ini berkata dengan sangat jelas, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tolong perhatikan kata sepakat di situ Bapak Ibu. Kemudian saya akan melanjutkan pembacaan dari Kisah Para Rasul 18 ayat pertama sampai yang ketiga. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontos. Ya, ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ke rumah siapa? Priscilla dan Aquila. Dan firman Tuhan berkata bahwa Priscilla dan Aquila adalah suami istri. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ya, Priscilla dan Aquila dan juga Paulus melakukan pekerjaan yang sama, Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang apa? Kemah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya memberi tema tentang kesepakatan. Kalau berbicara tentang kesepakatan, maka ada banyak area dalam kehidupan kita yang memang harus disertai dengan kesepakatan. Ya Pak ya? Betul ya? Setuju ya? Tetapi saat ini saya akan membuat satu kotak yang lebih jelas bahasa saya. Kesepakatan suami istri. Nah, jadi yang saya akan banyak bahas pada saat ini adalah kesepakatan suami istri. Karena 2 kali saya dapat tuntunan Tuhan untuk selalu berdoa tentang kesepakatan. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ataupun mengikuti prayer night kita, ya, saya mendapatkan tuntunan Tuhan 2 kali tentang kata kesepakatan suami istri. Dan itulah yang mau saya bagikan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata sepakat itu adalah setuju, semufakat, sependapat. Katakan setuju, semufakat, sependapat. Itulah yang disebut dengan kesepakatan. Jadi saya mau berkata, ketika kita berbicara tentang kesepakatan suami istri, maka yang harus dihidupi, yang harus terjadi, suami istri itu harus setuju, semufakat, dan sependapat. Jadi yang namanya sepakat adalah bagaimana suami istri menjalankan sebuah keputusan yang sudah diputuskan bersama-sama, dan juga menjalankan keputusan itu dengan pemikiran yang sama. Katakan amin. Katakan amin. Ya, betul ya. Karena tadi definisinya jelas, setuju, semufakat, ya, sependapat. Jadi keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan berdasarkan kesepakatan dan dijalankan, ya, dijalankan dengan pemikiran yang sama bahwa kita mau sama-sama komitmen menjalankan ini. Saya mau berkata begini, suami istri memegang peranan penting. Katakan peranan penting. Di gereja ada suami istri.
Di rumah juga ada suami istri yang sedang beribadah. Nggak ada salahnya suami istri pegang tangan pasanganmu saat ini. Yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah. Pegang dia, tatap matanya dia dan katakan sepakat. Ayo, yes, haleluya ya. Nah, karena setiap saat suami istri selalu akan diperhadapkan dengan keputusan-keputusan. Tadi gembala senior kita sudah mengajarkan kita bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita. Nah, dalam mendidik anak diperlukan kesepakatan. Nah, saya akan kasih statement ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mencatat, silakan mencatat. Saat suami istri bersepakat, engkau akan menghancurkan strategi iblis dan engkau akan membuat rencana Tuhan yang indah terjadi dalam kehidupan keluargamu. Saya ulangi sekali lagi. Saat suami istri bersepakat, engkau akan menghancurkan strategi iblis dan membuat rencana indah Tuhan terjadi. Katakan amin. Yes. Hari-hari ini iblis sedang terus menghancurkan keluarga-keluarga. Ya, hubungan-hubungan suami istri sedang terus ya dihancurkan oleh keluarga. Oleh iblis. Ya, iblis berkata, ini kan lagi koronces, ini saatnya. Bagaimana banyak ya hubungan suami istri yang sedang bergejolak. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau suami istri tetap terus bersepakat, engkau akan bisa menghancurkan strategi iblis. Katakan amin. Saya akan juga katakan seperti ini. Semakin banyak suami istri bersepakat. Saya ulangi sekali lagi. Semakin banyak suami istri bersepakat, maka kehidupan keluargamu akan semakin kompak. Amin. Saya percaya kalau suami istri kompak itu nggak harus dilihat dari bajunya sama-sama. Pink sama-sama pakai pink. Ya, hijau sama-sama pakai hijau. Tapi sebetulnya kehidupan sehari-hari nggak kompak. Nah, yang saya katakan seperti, saya nggak salah, saya nggak anti ya. Saya kadang-kadang juga suka seragam. Saya kalau pergi kemana gitu berdua sama istri saya kadang-kadang tanya istri saya, Inta pakai apa? Dia pun juga tanya saya, Ayang kamu pakai apa? Kita kadang-kadang juga seragam. Tetapi saya mau berkata, keseragaman di dalam kita memakai baju tidak bisa kemudian dikatakan bahwa suami istri itu sudah kompak. Suami istri itu akan menjadi kompak ketika mereka ada di dalam kesepakatan. Dan waktu suami istri sepakat, semakin engkau hidupmu akan semakin kompak dan juga harmonis. Nah, itu dia. Makanya kesepakatan itu punya punya pengaruh yang luar biasa. Ada di sini yang belum berkeluarga ataupun juga yang sedang beribadah di rumah, engkau belum berkeluarga, jangan dipikir firman Tuhan ini bukan buat engkau. Percayalah, firman Tuhan ini juga buat engkau. Katakan amin yang masih bujang-bujang. Amin. Nah, ya. Jadi suami istri harus sepakat. Semakin banyak kesepakatan yang dikerjakan oleh suami istri, maka suami istri akan semakin kompak, akan semakin harmonis, sehingga kata-kata yang sering kita dengar, sukacita sorga itu ada di tengah-tengah keluarga. Katakan amin. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Di gereja kita nyanyi, terima sukacita sorga. Di rumah kita pergi sukacita sorga. No, ketika kita sepakat, suami istri sepakat, maka engkau akan semakin kompak. Nah, paling tidak ada 3 area penting tentang kesepakatan yang harus dimiliki oleh suami istri. Yang pertama, iman. Iman ini bukan hanya sekedar bicara tentang sama-sama Kristen loh ya, enggak. Iman di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi segala masalah apapun juga, suami istri harus sepakat di dalam iman. Iman berbicara juga tentang bagaimana mezbah yang harus terus dinaikkan. Iman berbicara juga bagaimana pujian penyembahan harus terus dinaikkan. Ya, ada beberapa orang berkata kepada saya, Pak, kenapa sih di Citra Raya itu kok buatnya kingdom worship, buatnya prayer night? Boya sekali-sekali seminar apa ini itu. Saya nggak anti dengan seminar, tetapi saya merasa dalam roh saya, Tuhan sedang membawa kita hari-hari ini terus untuk kita memperkuat yang namanya mezbah itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kingdom worship itu untuk apa?
Untuk supaya bisa mengimpartasikan api penyembahan kepada setiap keluarga yang ada. Jadi iman itu juga berbicara tentang pujian penyembahan. Area ini harus disepakati di dalam keluarga, terutama suami istri. Kemudian yang kedua, sepakat dalam hal apa? Keuangan. Halo, hari-hari ini suami istri harus sepakat terus dalam hal keuangan. Katakan amin. Yo, yang ada di rumah. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan, orang-orang yang aku kasihi. Suami istri harus sepakat dalam hal keuangan. Area ini menjadi penting. Berapa banyak kalau kita lihat di berita, ya, ada tuntutan perceraian. Salah satunya karena apa? Faktor ekonomi. Koronces membuat penerimaan semakin berkurang. Ini yang harus dijaga betul-betul. Representative of Christ Kingdom. Rock Citra Raya, cinta kepada Tuhan terus bergelora. Jemaat Tuhan, suami istri yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Saya mau berkata, engkau harus sepakat selalu dengan pasanganmu dalam hal keuangan. Dalam hal menabur, engkau harus sepakat. Dalam hal menolong orang, engkau harus sepakat. Ingat, sepakat. Singkat cerita, ya, bagaimana ada seorang ibu penjual coklat, jemaat di lembah pujian. Singkatnya apa Bapak Ibu? Ketika peristiwa corona ini, penjualannya sempat drop. Dan singkatnya, akhirnya karena penjualan drop, tentunya mereka, ibu ini tidak bisa memberikan perpuluhan. Tetapi yang luar biasa, ibu ini dengan anaknya dengan anak, karena ibu ini mengalami permasalahan keluarga sehingga ditinggalkan oleh suaminya. Tapi ibu ini bersama dengan anaknya, mereka tidak bisa kasih perpuluhan memang gara-gara akademi corona yang sedang terjadi itu Bapak Ibu. Ya, mereka sepakat menaikkan jumlah persembahan umum mereka buat Tuhan. Saya percaya kalau seorang ibu dengan anak aja sepakat punya kuasa yang besar. Apalagi ketika suami istri engkau bersama-sama sepakat di dalam Tuhan. Katakan amin. Sepakat dalam hal keuangan, kemudian sepakat juga tentang apa? Masa depan anakmu. Ayo, suami istri harus sepakat akan masa depan anaknya. Pokoknya karena gua bapak, karena aku ini suami, aku ini bapak, aku mau anak-anakku begini. Harus sepakat dalam hal anak. Kemudian, kalau bicara tentang kesepakatan, ada pelajaran-pelajaran penting tentang yang namanya kesepakatan. Pelajaran penting apa itu Pak? Yang pertama, ya saya akan langsung saja. Yang pertama, saat suami istri bersepakat, maka harus ada komunikasi yang benar dan jelas. Ini pelajaran tentang kesepakatan. Tadi saya menyampaikan ada 3 area di mana harus terjadinya kesepakatan. Dan sekarang kalau bicara tentang pelajaran kesepakatan, suami istri harus bersepakat dan harus ada komunikasi yang benar dan jelas. Jangan buat kesepakatan karena memaksa. Pokoknya aku maunya begini. Kan di rumah ini sekarang yang lagi pendapatannya paling gede kan saya. Saya mau begini, kamu harus ikut. No, komunikasi harus dibangun, katakan amin. Kenapa pasanganmu bisa belum sepakat? Karena dia belum mengerti. Dia belum tahu, makanya komunikasikan dengan benar dan jelas. Bapak Ibu, ya 2 kali loh Tuhan ingatkan kepada saya lewat prayer night. Bicara kesepakatan suami istri. Dan saya betul-betul mengajak setiap jemaat Tuhan. Ayo, engkau harus sepakat dan untuk terjadinya kesepakatan harus ada komunikasi yang benar dan jelas. Saya percaya kalau komunikasi suami istri benar dan jelas, maka yang terjadi itu pasti indah. Priscilla dan Aquila itu suami istri, sama-sama tukang tenda. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari kehidupan mereka, engkau akan menemukan bagaimana Priscilla dan Aquila mereka punya komunikasi. Bayangkan loh Bapak Ibu. Priscilla dan Aquila
bukan cuma sekedar menerima Paulus di dalam rumah mereka. Tetapi yang dilakukan Priskila dan Aquila adalah apa? Mereka bersama-sama dengan Paulus melayani Tuhan. Mereka membantu Paulus untuk membuka jemaat Tuhan di kota Korintus. Coba, kadang-kadang kalau kita lihat pasangan kita melayani, terkadang pasangan yang satu, ngapain sih lu pelayanan-pelayanan? Tetapi dalam kehidupan dalam kehidupan Priskila dan Aquila, mereka sepakat untuk melayani Tuhan. Kenapa mereka bisa sepakat? Karena mereka kok ada komunikasi yang jelas. Amin. Ada komunikasi yang jelas. Nah, suami istri, engkau harus punya komunikasi yang jelas. Saya orang Jawa, istri saya orang Ambon. Awal-awal pernikahan kami, saya bergumul Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saya bergumul, istri saya juga bergumul. Orang Ambon kalau ngomong nada selalu tinggi. Saya orang Jawa. Orang Jawa kalau ngomong 1, 2, 3. Istri saya ngomong tuh 1, 2, 3. Ya, cara bicaranya seperti itu. Tetapi ketika kami seiringnya waktu, kami terus belajar. Kami mencoba mengkomunikasikan dengan jelas. Walaupun nada dia tinggi karena memang dia orang Ambon, maaf ya, bukannya saya menyudutkan suku tertentu, tidak. Tetapi kan memang kebanyakan orang Ambon kalau ngomong kan nadanya tinggi-tinggi ya. Makanya kalau nyanyi nada-nada tinggi itu orang Ambon, orang Batak, itu jago-jago itu pas itu. Wah, nadanya tinggi-tinggi itu. Kalau orang Jawa ada keturunan kayak saya bisa nyanyi seperti saya katakan, puji Tuhan, alhamdulillah. Tetapi harus ada komunikasi yang benar dan jelas. Yang kedua, saat suami istri bersepakat, maka kesepakatan itu harus menghasilkan kemuliaan Tuhan. Suami istri, ayo, apa yang sedang kau sepakati hari-hari ini? Ingat, kesepakatan yang kau buat harus menghasilkan apa? Kemuliaan Tuhan. Ayo, jemaat Tuhan. Baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Untuk yang belum berkeluarga, ingat, kalau engkau mau mendapatkan pasangan, pastikan punya kesepakatan yang jelas untuk menghasilkan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kesepakatan untuk anak, kesepakatan untuk pekerjaan, kesepakatan untuk pelayanan, kesepakatan untuk menolong orang. Oh, saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali. Ya, waktu masuk tahun ini, ya saya sudah menyampaikan salah satunya apa, saya berkata ada pertambahan. Saya bilang sama istri saya, mulai dari akhir tahun lalu, saya katakan begini, entah gimana. Saya komunikasikan yang benar, saya komunikasikan dengan jelas. Istri saya sepakat dengan saya, awal tahun kita dipercayakan sesuatu dari Tuhan. Saya berkata sama istri saya, ayo Inta, kita tabur. Saya berkata sama istri saya, ini lahan yang subur, saya katakan. Kalau kita tabur, percayalah, lahan yang subur ini akan kita tuai. Istri saya berkata, siap. Wah, kan enak ya. Kalau dikomunikasikan dengan benar, dengan jelas, dan saya katakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Lihat hidup kita dulu bagaimana Inta. Singkat cerita, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudaraku semua, kalau kesepakatan itu dibuat untuk menghasilkan kemuliaan Tuhan, maka yang terjadi betul-betul kita akan semakin kompak dan harmonis. Katakan amin. Yang ketiga, ya, saat suami istri bersepakat, tidak boleh hanya di kata-kata, tapi harus di hati. Betul-betul setuju satu sama lain. Amin. Kadang-kadang kan kita berkata gini ya, suami bilang gini, istri bilang gini, kita pasangan yang satu berkata, ya sudahlah, terserah. Kemudian itu jadi ganjelan buat kita. Ingat loh Bapak Ibu, kesepakatan itu harus setuju, semufakat, ya tadi sudah saya sampaikan, sependapat. Jadi waktu kesepakatan dibuat oleh suami istri, itu harus dijalankan lewat tindakan yang betul-betul nyata. Jangan kau seolah-olah berkata begini, ya sudah, maunya begini, ya udah jalanin aja. Waktu ternyata hasil yang kau terima tidak seperti yang kau harapkan, maka pasanganmu akan berkata begini, tuh kan, apa gua bilang? Nah. Makanya tuh gua udah bilang tuh, oh ya kan, jangan begitu, jangan begini tuh. Sekarang kejadian tak? Nah,
Akhirnya gara-gara itu rusak susu sebelanga. Hati-hati ya, suami istri yang ada di tempatmu sekarang, ingat, kalau engkau buat kesepakatan, engkau harus menjalankan kesepakatan itu. Hati dan pikiranmu betul-betul sepakat. Katakan amin. Ya, yang keempat, saya akan cepat. Saat suami istri bersepakat, terus doakan kesepakatan itu. Jangan anggap sepele kesepakatan. Amin suami istri. Halo. Saat suami istri bersepakat, doakan kesepakatan yang sudah dibuat. Suami istri ingat, tidak boleh ada salah satu di antara kalian yang meremehkan tentang doa. Lihat loh, Matius tadi loh sudah kita baca tadi loh. Saat satu dua orang sepakat, gitu loh, kata sepakat, didoakan terus. Saya sama istri saya sebagai keluarga, kami pasti punya kebutuhan, kami punya keinginan. Semua kebutuhan, semua keinginan itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saya nggak perlu perinci apa, tapi percayalah, saya gembala, saya pendeta, saya pemimpin sekalipun, saya juga masih punya kebutuhan dan juga tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua, saya sama istri saya selalu sepakat mendoakan itu setiap hari. Amin. Ini yang harus terjadi. Ya, kenapa seringkali terkadang ada pasangan kita yang maaf bahasa saya, jomplang dalam hal kerohanian. Jomplang di dalam hal kehidupan suami istri, kok rasanya yang satu lebih menonjol daripada yang satu. Kenapa? Karena maaf saya harus katakan ini ya, saya mengasihi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tetapi mungkin coba perbaiki kesepakatanmu juga dalam hal doa. Karena semakin banyak engkau bersepakat, saya katakan di awal tadi, maka engkau akan semakin kompak dan harmonis. Amin. Dan salah satu kesepakatan itu, engkau harus terus bawa di dalam doa setiap hal yang sudah kau sepakati. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri saya, kita ngobrol. Inta, aku pengen begini Inta. Oh gitu ya, istriku bilang gini, ya betul. Ya sudah, kita doain terus ya. Doain. Every day kami doain. Dan saya mau berkata, beberapa poin yang kami doakan, sekarang, ataupun di hari-hari kemarin, sudah kami nikmati. Tetapi saya mau katakan juga, beberapa poin yang lain masih belum kami nikmati, masih belum kami terima. Tetapi apakah itu tidak terjadi? Apakah itu membuat kami untuk tidak berdoa setiap hari tentang poin kesepakatan itu? Enggak. Setiap hari kami tetap berdoa. Beberapa minggu yang lalu istri saya ngomong sama saya, ya kita doa ini supaya nanti habis ini begini-begini. Iya Inta, kita doa, kita percaya. Amin, amin, amin. Doakan terus kesepakatan itu. Amin. Bisnis, hai istri-istri, ya jangan biarkan suamimu berjalan sendiri. Dukung dia dalam doa. Buat kesepakatan, ingat kesepakatan apapun yang kalian buat harus menghasilkan kemuliaan Tuhan. Engkau melayani, kemuliaan Tuhan apa? Engkau bekerja, kemuliaan Tuhan apa? Engkau berkeluarga, ya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kemuliaan Tuhan apa yang akan terjadi? Sepakat, sepakat, dan sepakat. Dan yang kelima, yang terakhir, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, yang kelima, suami istri dalam engkau bersepakat harus ada korban yang dipersembahkan. Haleluya. Amin. Suami istri dalam engkau bersepakat harus ada apa? Korban. Tanpa ada korban gak akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada korban gak akan ada api Tuhan yang akan membakar korbanmu. Ini masih bulan Januari. Suami istri berdoalah kepada Tuhan. Ayo berdoalah kepada Tuhan. Suami istri sepakat korban apa yang harus engkau persembahkan tahun ini di hadapan Tuhan.
Saya sama istri saya, kami sudah sepakat. Inta, sepakat ya? Tahun ini, gini. Gimana? Kenapa aku bilang begini? Karena pertama, ini lahan yang subur. Karena ini gini. Istri saya sepakat. Oke, sepakat. Dan saya mau berkata, salah satu yang terkena dampak musim koronces ini adalah siapa? Kami pendeta. Tetapi Pak Arifin, Pak Roni mengajarkan, hidup kita bukan dari jemaat, hidup kita dari Tuhan. Waktu Pak Arifin, Pak Roni berkata seperti itu, saya sama istri saya berkata, yes! Karena Tuhan yang memberkati jemaat. Amin. Kami pendeta, kami kena dampak. Saya harus katakan, tahun lalu pelayanan saya sampai akhir tahun, setahun, tahun 2020 tuh saya, kalau saya lihat di jadwal saya, itu pelayanan saya itu paling padat. Ternyata Tuhan masih belum mengizinkan. Pelayanan istri saya juga sampai akhir tahun 2020 kemarin. Semuanya cancel. Tapi apakah itu membuat kami tidak memberikan korban kami kepada Tuhan? Nih, justru kami sepakat untuk kami tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Atau kami persembahkan korban. Api Tuhan turun. Haleluya. Dan waktu api Tuhan turun membakar korban itu nggak bisa diukur oleh harta apapun juga.